Yang saya hormati Bapak Dr. Eka Wayukasi, HESA, MH, SE, MM, SPD, MPD, selaku Ketua Tim Pakar dalam acara seminar Etika Bisnis hari ini. Yang saya hormati kepada Ibu Ruslaini SEMM selaku Ketua Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Yang saya hormati kepada Ibu Sri Utami Nurhasana SPD selaku Ketua Biro Administrasi, Akademik, dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Zulfikar Alimudin, DEng MM CPCCC, dan Ibu Gracia Tumakakah selaku pembicara dalam acara seminar Etika Bisnis hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta acara seminar nasional hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya kita bisa bertemu secara daring dalam seminar nasional Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dengan tema Urgensi Etika Bisnis di Era Global. Sebelum acara seminar nasional hari ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sonya Imelda Patricia, mahasiswi program studi manajemen semester 2 sebagai Master of Ceremony pada acara hari ini. Kepada seluruh peserta seminar nasional hari ini, diharapkan untuk dapat mengaktifkan videonya selama acara seminar dilaksanakan. Baiklah, selanjutnya akan saya bacakan susunan acara pada hari ini, yaitu pertama, pembukaan, kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan Mars Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, yang ketiga, sambutan oleh Ketua Tim Pakar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, yang keempat, pemaparan materi terkait urgensi etika bisnis era global, yang kelima, tanggapan oleh Ketua Tim Pakar, yang keenam, tanya jawab, yang ketujuh, penyerahan sertifikat kepada pembicara pertama dan kedua, serta moderator, yang ke-8, penutup dan foto bersama. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Kepada seluruh peserta yang tergabung dalam daring dimohonkan untuk bersikap hikmat selama lagu Indonesia Raya dan Mars Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi diputarkan. Mari bersama-sama kita membangun bangsa.
Pendidikan dapat merubah segalanya, tunjukkan bangsa kita di hadapan dunia, bahwasanya semua kita bisa. Perangilah kebodohan demi bangsa ini, tingkatkanlah pendidikan untuk bekal kita nanti. Ciptakanlah semua kecerdasan untuk bangsa, berjuanglah meraih cita-cita. Disinilah tempatnya untuk majukan negara, masa depan kita, kasih bangsa. Perangilah kebodohan demi bangsa ini, tingkatkanlah pendidikan untuk bekal kita nanti. Ciptakanlah semua kecerdasan untuk bangsa, berjuanglah meraih cita-cita. Disinilah tempatnya untuk majukan negara, masa depan kita, kasih bangsa. Kasih bangsa, kasih bangsa. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bu Ruslaini, SEMM, selaku Ketua Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Kepada Ibu Ruslaini kami persilakan. Oke, selamat siang. Terima kasih MC yang telah membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Eka Wahyu Kasih, Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SHMH, SEMM, SPD, MPD, selaku pembina Kampus STI Kasih Bangsa, dan juga Ketua Tim Pakar e-Seminar yang telah berlangsung selama ini. Tapi mohon maaf kepada Bapak Ibu peserta seminar serta Bapak Ibu narasumber, mendadak Bapak Eka tadi ada kepentingan yang sangat urgent sehingga hari ini berhalangan untuk hadir, tapi beliau akan berusaha apabila nanti di ujung acara masih sempat bergabung, beliau akan bergabung. Dan yang terhormat Bapak Ibu dosen, para mahasiswa, mahasiswi STI Kasih Bangsa, yang terhormat narasumber e-seminar pada hari ini, 22 Juli 2021, Bapak Dr. Zulfikar Alimuddin, DEng MMCPC CEC, Transformation Coach, dan juga Director of AFHCS, Highly Functioning Education and Consulting Service, Founder dan Chairman The New Institute. Selamat siang, salam kenal Bapak, telah hadir di seminar kita. Dan yang terhormat Ibu Gracia Tumakaka, CEO dan Co-Founder of Catika Group. Selamat siang, selamat datang Ibu Gracia Tamamaka. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya lah pada hari ini
kita dapat dipertemukan walaupun secara virtual dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk mengikuti kegiatan e-seminar SD Kasih Bangsa yang secara periodik hal ini telah kami lakukan sejak bulan Oktober tahun 2019 sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia. Mengapa hal ini kami lakukan? Karena memang mahasiswa-mahasiswa kami berada dari banyak daerah dan kegiatan rutin e-seminar ini juga merupakan kegiatan akademik terjadwal yang dilaksanakan secara periodik oleh mahasiswa dalam bimbingan dosen SD Kasih Bangsa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Mahasiswi SD Kasih Bangsa selain melaksanakan e-seminar secara rutin ini, juga diwajibkan nantinya akan memasuki di semester 5 program kerja atau berwirausaha. Ini menjadi kompetensi pembeda dari mahasiswa lulusan SD Kasih Bangsa yang memiliki visi menghasilkan sarjana yang profesional unggul dan terpercaya. Mengapa hal ini menjadi perhatian dan menjadi visi utama dari SD Kasih Bangsa? Karena kita ketahui sejak sebelum COVID-19 menjadi dampak di Indonesia, presentasi jumlah wirausaha Indonesia jauh tertinggal dengan Singapura, Malaysia, di mana kita memiliki jumlah penduduk sebenarnya terbesar, 4 terbesar di dunia. Sumber daya alamnya juga jangan ditanya, itu sangat berlimpah. Tidak bisa dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Tapi apa yang kita lihat faktanya, presentasi wirausaha Indonesia ada sekitar 7%, Malaysia 5%, Indonesia hanya mendekati 3% saja. Itulah yang mendorong SD Kasih Bangsa ingin mengantarkan mahasiswa-mahasiswa SD Kasih Bangsa dari seluruh daerah untuk lahir menjadi wirausaha muda dari kampus SD Kasih Bangsa. Dan kebetulan SD Kasih Bangsa diminati oleh anak-anak bangsa kita, putra-putri kita dari banyak daerah. Di sini ada dari Sumatera Utara, dari Sulawesi, dari Papua, bahkan dari NTT dan NTB. Kami berharap Bapak Zulfikar, Ibu Gracia bisa bersumbang keilmuannya, pengalamannya, karena nanti harapan kita bersama mereka semua kita hantarkan menjadi wirausaha yang memiliki etika dalam berbisnis. Apa sebenarnya tujuan dan manfaat beretika dalam berbisnis? Apa sebenarnya yang memberikan keuntungan untuk berbisnis dengan beretika? Apa sebenarnya bahayanya kalau tidak beretika dalam berbisnis? Apakah etika bisnis bisa mendukung keuntungan dalam berwirausaha? Ataukah dengan beretika bisnis bisa menjamin kelangsungan hidup usaha para wirausaha muda ini? Kami sangat berharap Bapak Zulfikar dan Ibu Gracia dapat bersumbang saran, menyumbangkan semua pengalaman dan keilmuannya kepada kami dalam 2 jam ke depan. Terima kasih banyak atas kesempatan dan kesediaan waktu Bapak Zulfikar dan Ibu Gracia. Dan kami harap kepada putra-putri mahasiswa-mahasiswi serta Bapak-Bapak Ibu di sini bisa berkenan nanti melakukan tanya jawab untuk menggali lebih dalam lagi apa nih yang dimiliki oleh Pak Zulfikar dan Ibu Gracia ya supaya keluar semua gitu ya. Biar kami bisa mengikuti jejak sukses daripada Bapak Zulfikar dan Ibu Gracia. Demikian pengantar dari saya. Semoga seminar ini dapat bermanfaat dan selamat menikmati seminar e-seminar STI Kasih Bangsa pada hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ruslaini SWMM atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi e-seminar yang akan disampaikan oleh Dr. Zulfikar Alimudin, BEng MM CPC CEC, dan Ibu Gracia Tumakaka. Kepada Forme Online Siagan selaku moderator dalam acara e-seminar hari ini, dipersilakan. Terima kasih kepada Sonia Indah Patricia selaku MC atas seremoni kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, Wede Byongkyan, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SEMM, FH, SH, selaku pendiri STY. Yang saya hormati Ibu Ruslaini SEMM selaku Ketua STY Kasih Bangsa. Selamat siang Ibu, selamat bergabung.
selaku Kepala Biro Administrasi Akademik Universitas Mahasiswa Akademik. Dan saya hormati juga kepada Bapak Ibu dosen STY Kasih Bangsa yang sudah hadir pada acara Seminar Nasional hari ini. Selamat siang dan selamat bergabung. Kemudian yang saya hormati kepada kedua narasumber hebat kita, yang pertama ada Bapak Dr. Zulfikar Alimuddin, DIng MM CPC selaku pembicara kita. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kemudian untuk narasumber kita yang kedua ada Ibu Gracia Tumakaka selaku pembicara kedua kita. Selamat siang, Ibu. Siang. Terima kasih sudah bergabung. Lalu tidak lupa juga kami mengucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta yang hadir di acara Seminar Nasional kali ini dengan tema Urgensi Etika Bisnis di Era Global. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Formion Raisa Lagan, mahasiswa STY Kasih Bangsa semester 2 sebagai moderator dalam acara Seminar Nasional hari ini. Baiklah, kepada seluruh peserta, apabila nanti di sesi tanya jawab memiliki pertanyaan, maka bisa disampaikan melalui room chat dan nanti akan saya bacakan untuk dijawab oleh kedua narasumber kita. Sekali lagi, kami para panitia berharap agar seluruh peserta dapat mengaktifkan video dan menonaktifkan audionya selama acara ini berlangsung. Tibalah kita pada inti acara hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber hebat dalam seminar hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber pertama kita, yaitu ada Bapak Dr. Zulfikar Alimuddin, DIng MM CPC CEC. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Forme. Apa kabarnya, Pak? Baik. Nama kamu keren banget sih, Forme Onre. Bacaannya Formi, Pak. Formi Onre. Forme ya. Oke. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan sedikit background dari Bapak Zulfikar Alimuddin ini. Beliau memiliki 3 jabatan khusus. Yang pertama yaitu Transformation Coach. Lalu yang kedua, beliau juga merupakan Director of Highly Functioning Education and Consulting Service. Dan yang ketiga, beliau juga merupakan seorang founder and chairman The New You Institute. Wow, sangat hebat sekali ya, Pak. Kemudian, beliau juga sering mengadakan seminar dan training di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, beliau juga aktif dalam melakukan kegiatan sosial yang diadakan di beberapa yayasan yang ada di Indonesia. Itulah sedikit background dari Bapak Zulfikar Alimuddin. Mungkin para peserta yang hadir saat ini sudah tidak sabar lagi mendengarkan paparan dari Bapak Zulfikar. Kepada Bapak Zulfikar kami persilahkan. Baik, terima kasih Formi. Selamat siang Bapak Ibu semua, Ibu Rusliani, Ibu Gracia. Salam kenal Bu Gracia dan Sonya, MC kita yang keren. Kita kan yang ini bicara tentang etika dan mengapa itu menjadi penting, ya. Sekarang sebagai pembuka, saya akan share screen sebentar lagi. Saya mau tanya dulu nih pada semua peserta dan ketik di kolom chat jawabannya ya. Dan ini bagian dari latihan etika, ya. Jadi kita tidak membicarakan saja tentang etika, tapi menjalankan etika. Tadi setahu saya Formi mengatakan tuh peserta diminta mengaktifkan video dan menonaktifkan audio. Betul begitu ya, Formi? Benar sekali, Pak. Nah, lantas pesertanya tidak mengaktifkan tuh videonya, hanya sedikit yang mengaktifkan video. Nah, di mana tuh etikanya? Gimana rasanya kalau saya juga tidak mengaktifkan video saya? Bu Gracia tidak mengaktifkan. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang etika gitu, maka kita berpikir hari ini etika mana pada diri kita yang belum kita jalankan. Sehingga kita nanti terbiasa walk the talk gitu ya. Melakukan apa yang kita bicarakan. Tadi saya cukup kagum ya, bukan cukup kagum. Ada penyampaian dari lupa tadi salah seorang rekanan perusahaan di mana mahasiswa alumni dari Setia Kasih Bangsa bekerja. Ya. Beliau mengatakan bahwa alumni dari Setia Kasih Bangsa ini punya etika, ya, kemampuan kerja atau pola kerja yang lebih bagus daripada alumni yang lain.
Saya bilang nanti yang lain bisa tersinggung tuh dalam satu sisi juga ya, pakai dibanding-bandingkan tadi. Tapi terlepas soal perbandingannya gitu. Pertanyaannya adalah apakah seseorang itu punya etika yang baik bisa dicapai dengan seketika atau dibangun dengan waktu? Kalau kita terbiasa merengut ya, bahkan dalam sesi Zoom sekalipun ya, kita terbiasa merengut itu beretika tidak? Tentu kita tidak bisa senyum sepanjang waktu, kalau kita bukan sebagai pembicara ya. Tapi kita harus memastikan, karena Bu Gracia langsung senyum, dan senyumnya indah sekali. Ya. Banyak sekali di antara kita terbiasa membiarkan wajah kita apa adanya. Ya. Bukan harus di make up itu penting ya, tapi mengelola raut wajah itu jauh lebih penting. Nanti kalau kita masuk kantor ya, pas mau sebelum kerja, pas mau melamar saja gitu, itu udah terlihat ya, terlihat oleh calon employer kita ya, bahasa tubuh kita. Dan tidak mudah kalau kita terbiasa melengos, merengut, bahunya telungkup gitu ya. Itu yang terlihat langsung. Belum nanti tata bicara kita, cara kita bicara. Kedua, konsistensi isi pembicaraan kita. Ketiga, kebenaran isi pembicaraan kita. Yang menjadi kemudian personal branding. Jadi yang mau saya bawakan tema hari ini adalah kita mau tidak gitu ya, membangun etika itu menjadi brandingnya diri kita. Sehingga kita adalah etika yang berjalan. Karena kan temanya adalah urgensi etika bisnis di era zaman ini gitu ya. Kalau kita bilang tadi, bahkan Ibu Rusliani bilang gitu ya, pembukaan yang bagus sekali dengan bertanya gitu. Seorang pengusaha, akademisi, pegawai, ibu rumah tangga, mahasiswa perlu tidak beretika? Menjadi lebih rugi atau menjadi lebih untung punya etika? Salah satu contoh yang sempat dibahas di tingkat dunia itu adalah perusahaan Johnson & Johnson. Ya, ini salah satu studi kasus tentang etika. Siapa yang pernah dengar Johnson & Johnson? Jawab dong, saya gitu. Kalau belum gitu. Pasti pernah dengar ya Johnson & Johnson ya, kan dipakai itu, ada iklannya juga ya untuk sabun muka, baby itu pasti biasanya Johnson & Johnson, itu perusahaan kelas dunia. Pernah satu hari dia mendapatkan pengaduan, produknya itu saya lupa persisnya, akhirnya dia tarik semua produk itu dari seluruh outlet Johnson & Johnson sedunia. Rugi enggak? Ya. Pada waktu itu rugi. Ya. Rugi karena dia harus menarik barang. Sama ketika Toyota harus menarik ratusan ribu mobilnya di penjuru Amerika, ya, karena remnya ada, padahal tidak semua remnya blong, ya, tapi ada yang sebagian melaporkan. Maka ditarik semua mobil Toyota. Ini adalah harga yang dibayar untuk menjaga integritas. Integritas itu adalah bagian utama dari etika. Tadi kalau yang saya sampaikan di bagian awal gitu ya, kita sebagai pribadi itu kalau bicara itu jujur atau bohong. Kita biasa upload di sosial media kita itu jujur atau bohong. Zaman ini ketika kita akan melamar kerja, itu calon employer kita akan buka akun sosmed kita. Dan itu akan terlihat siapa diri kita di situ. Jadi mulai hari ini termasuk etika menjaga itu ya, menjaga curhatan di sosmednya gitu ya. Kalau terlalu alay-alay nanti dianggap orang yang lemah loh. Ya. Dikit-dikit curhat di sosmed ya. Nanti dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit protes kampus, dikit-dikit protes pemerintah, dikit-dikit itu aja isinya. Kalau begitu kita menjadi diri yang seperti apa? Karena kalau tema tadi yang saya kasih contoh Johnson & Johnson, itu etikanya si korporasi. Kalian mahasiswa hari ini tidak mewakili korporasi, tapi kalian berkepentingan untuk dipandang oleh korporasi. Bukan begitu? Kalau kalian menjadi pebisnis, lebih berat lagi. Karena akan dilihat, dicek oleh calon partner kalian, oleh calon karyawan kalian, oleh calon vendor kalian.
menjadi pebisnis itu pasti harus ngutang ya. Kalau nggak mau ngutang nggak usah jadi pebisnis ya. Mau beli barang bilang, Pak bayarnya akhir bulan ya, pasti begitu ya. Nah, kalau nggak dipercaya bagaimana? Kalau wajahnya merengut terus gimana? Kalau isi sosmednya cuma curhatan doang gimana tuh? Nah, ini pengantar dulu ya. Pengantar sekarang saya tanya dari pengantar saya ini. Apa yang kalian ingin dapatkan buat diri kalian sendiri? Tulis di kolom chat. Ya. Saya kasih 2 pertanyaan, boleh pilih salah satu jawab apa yang mau dijawab ya. Mengapa etika bisnis menjadi penting buat kalian pribadi? Ya. Mengapa etika bisnis penting buat diri kalian pribadi? Yang kedua, apa yang mau kalian dapatkan dari sesi siang ini? Tolong ketik di kolom chat. Ayo. Saya nggak lanjut ya kalau nggak baca, ini belum ada yang nulis ya. Nanti para ibu dosen, bapak ibu dosen begitu tuh ya, mahasiswanya kalau perlu dikasih nilai ya. Karena saya juga mimpin sebuah politeknik ya. Jadi kita harus mengembangkan metode assessment di dunia pengajaran daring ini. Karena mahasiswa zaman sekarang, anak zaman sekarang tuh semuanya serba hitung-hitungan. Kalau nggak jelas rewardnya, nggak mau dikerjakan, mereka nggak mau mengerjakan ya. Jadi harus mengubah, memodifikasi pola penilaian. Jadi mahasiswa menjawab, kalau kami dapat skor 1. Menjawab saya dapat skor 1. Jawabannya benar, skornya 4. Jadi kalau dia tidak menjawab berkali-kali, nggak pernah dapat skor. Karena kalau nanti nilainya hanya berasal dari tugas, ya sudah, akhirnya pencitraan saja sesi daringnya. Ya. Videonya di laptop yang dibuka, dia masuk, tapi anaknya tidur lah, ngobrol lah, entah apa yang dikerjakan. Betul nggak, anak-anak? Ya. Ayo, jadi menjawab pertanyaan seperti dari saya tadi, bukan saya yang perlu jawaban, saya nggak perlu jawaban. Gitu, ya. Tapi buat kalian sebagai seorang pembelajar perlu menjawab karena 2. Satu adalah etika. Etika menghormati orang lain. Jadi menghormati pembicara, baik itu saya seperti pembicara tamu atau para dosen yang menjawab pertanyaan. Nah itu etika tuh. Nanti coba deh ya, kalau terbiasa menjawab pertanyaan kan tuh harus mikir tuh. Dia kan males ya, kan males. Aduh apa sih tanya-tanya, males mikirnya kan. Nah gara-gara males mikir, males jawab, itu otak nggak terbiasa diajak bekerja cepat. Lemot akibatnya. Jadi tadi kalau ditanya, penting nggak etika? Kan Bu Rusli ini tanya itu, penting nggak sih kita beretika? Nah, pikirkan ya anak-anak, kalau kita tidak menghormati orang lain dengan menjawab pertanyaannya, berarti kan kita tidak memaksa otak kita bekerja keras. Betul? Tidak memaksa kita berpikir cepat. Tidak memaksa tubuh kita melawan kemalasannya. Nah, kalau itu kita biarkan berlarut-larut, maka kita menjadi orang yang seperti apa? Memang bisa saja tetap jadi sarjana, ya, punya sertifikat, gitu. Tapi yang dicek isi kepalanya, kemampuan mengartikulasikan pesan, bahasa tubuh, raut wajah, ya. Jadi kita mulai dari situ. 1. Yang kedua, kenapa kita perlu menjawab? Ya, nah, tadi kan bagian dari menghormati. Ya, menghormati itu etika. Prinsip dasar terpenting hidup kita sebagai manusia, menghormati orang lain. Betul nggak? Menghormati orang lain adalah prinsip terpenting. Dan itu kita bangun. Yang kedua, tadi sudah saya sampaikan langsung adalah melatih. Melatih kemampuan kita berpikir. Kita harus mencerna pertanyaan, kemudian menjawab, dan melawan kemalasan kita untuk merespon. Kalau dosen kita pembicara kayak saya nggak ada urusannya gitu ya, karena saya punya hidup saya gitu. Tapi kalian punya hidup kalian yang harus kalian bangun. Oke, itu sebagai pembuka ya. Jadi nanti dijawab di kolom chat ya. Mengapa penting buat kalian bicara tentang etika gitu. Ya. Coba saya mau lihat jawabannya nih, ada beberapa ya. Dari Aziza Lutfi, Divani, etika bisnis untuk membangun hubungan dan saya mengikuti ini untuk memahami tentang ekonomi lebih luas. Oke, bagus. Ya. Ada dari Sofi Azmani,
Saya ingin mengubah pola pikir saya untuk menyesuaikan di mana saya berada dan bagaimana saya seharusnya berdiri. Wow, keren ya. Itu dipasang tuh di sosmed ya. Ya, posting hari ini ikut webinar di Setia Kasih Bangsa, ini yang mau saya dapatkan. Dibaca nanti sama banyak orang, bangun branding kita ya. Ini yang ada lagi nih di atasnya nih, panjang nih. Nah, ini calon pembicara. Oh ya, wajar nih MC ya. Sonya Imelda. Ya. Menurut saya, etika bisnis bisa menjadi satu hal dasar untuk kita bisa menjadi pemimpin yang beretika dalam mengelola perusahaan baik dan wah bla 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 bla. Ya. Berarti Imelda punya kemampuan lebih bagus lagi dalam menyusun kata-kata ya, tapi bukan kata-kata kosong. Nah, perhatikan di sini. Kita lihat ya. Penting sekali memasukkan kata saya di dalam setiap jawaban kita. Mengapa? Karena pertanyaan saya tadi, mengapa materi ini penting buat kamu? Jadi jangan jawabannya sekedar kopas jawabannya orang, jawaban tanpa makna. Nah, itu mengapa di negeri kita ya banyak sekali tindak tanduk orang yang tidak beretika. Ya. Kita semua belajar agama dari SD, belajar Pancasila dari SD, betul? Tapi negara kita ini negara koruptor nomor 1 atau nomor 2 di dunia. Coba, itu apa bukan tamparan buat kita? Itu contoh bahwa negara kita bukan negara kita. Mayoritas bangsa itu nggak beretika. Ya. Di sekolah-sekolah, ya, di sekolah-sekolah, mungkin di perguruan tinggi juga, mungkin di Setia Kasih Bangsa nggak terjadi. Ya. Ya. Nilai asal kasih nilai. Ya. Siswa tidak mengerjakan tidak lulus, KKM dikasih tugas sederhana, naik KKM-nya. Padahal kita ingin mendidik karakter. Dosen ketika mahasiswanya tidak peduli, tidak menjawab, dibiarkan saja. Oke. Ya kalau lelah, setiap orang pasti lelah. Tapi siapa yang mau memulai ini? Siapa yang mau memulai perubahan etika? Ya. Nih, saya kalau ada pidato gini kepanjangan. Saya masuk ke share screen-nya dulu ya. Nanti nggak ke share screen-nya itu. Kira saya udah ketawa-ketawa. Ini Pak Zul pidato melulu. Slide saya nggak banyak ya. Karena di sesi seperti ini bukan kalian bisa Google dengan cepat ya untuk mendapatkan materi-materi seperti ini ya. Jadi tadi saya tanya mengapa ini penting buat Anda ya, buat kalian. Dan di setiap kuliah ya, kalau boleh saya sarankan pada kalian ya, di malam hari ya, sebelum kuliah besok, tanya mengapa materi besok itu penting buat saya. Bukan cuma nama mata pelajarannya, tapi temanya itu apa gitu. Nah, dengan itu kalian akan buka. Jadi sebetulnya pembelajaran yang paling baik buat mahasiswa itu kalau membaca sebelum kuliah berlangsung. Jadi waktu dosennya bicara, kita nggak melongok dengerin begitu aja. Tapi kita checking. Kita checking antara yang kita dengar dan yang sudah kita pahami dari bacaan kita. Kalau mau cerdas itu kuncinya. Ya. Kemudian kita tanya kepada dosen kita, apa yang belum kita pahami dari bacaan kita itu. 4 tahun kalian lakukan demikian, kalau menjadi pengusaha, itu moncer banget itu ini pikirannya. Bisa punya ide-ide kreatif yang banyak. Tapi kalau mau kuliah sekedar hadir, ya biar berat sekeras apapun upaya dosen kalian melakukan, ya Setia Kasih Bangsa membuat program, mahasiswanya sarjana nggak jadi apa-apa. Ya mungkin ada sebagian yang bagus gitu ya, nggak tahu lah gitu. Nah, kita akan merasakan sendiri manfaat gitu ya. Bayangkan sesi gini kan cuma 2-3 jam, itu 4 tahun kuliah itu kalau nggak jadi seseorang gimana tuh? Rugi ya. Jadi kembali lagi, mengapa isu ini penting bagi Anda ya? Nah, saya kasih beberapa highlight ya. Karena waktu kita terbatas ya. Pertama, memperluas pengetahuan. Tadi kalian sudah jawab ya, memperluas pengetahuan. Ini menentukan passion ya. Pekerjaan apa sih sebenarnya cocok buat saya kalau saya memahami isu-isu terkait etika. Terus kalian kalau mau menjadi seorang fighter, pejuang ya, menjadi seorang quote-unquote misionaris gitu ya. Artinya bukan misionaris soal agama ini, memperjuangkan sebuah nilai. Misalkan ada yang merasa penting tentang gender equality.
Oh, kalian mau ingin perjuangkan tentang gender equality. Kalian mau bicara tentang hak-hak para pekerja, misalkan. Nah, dengan memahami etika ini dan kalian apakah dengan menulis blog, apakah dengan buat video, apakah TikTok sekalipun, gitu ya. Dan kalian pasang di sosmed kalian, ini menjadi bagian dari bukan hanya penguat diri kalian, value kalian, tapi menjadi branding kalian sendiri. Kemudian menjadi fondasi untuk pengembangan diri dan karir. Karena etika itu kalau bukan asli gitu ya, muncul dari diri kita yang terbentuk, maka dia jadi etika pura-pura, bukan etika lip service. Kita nanti tidak integrated ya, tidak punya integrity. Nah, kalian lihat ya, dari 4 ini yang mana yang buat kalian ya. Terus kalau ditanya apa etika gitu ya. Ya, ini panjang definisinya ya. Kalau kalian lihat dari sini, apa kata kunci kata-kata kunci apa yang kalian bisa dapatkan dari tulisan ini? Silahkan ketik di kolom chat. Jadi ini izin Bu Rusliani ya, sambil saya sharing juga. Kalau saya mengajar gitu ya, saya tidak bacakan etika atau definisi, tapi saya minta peserta memilih kata-kata kunci, sehingga bukan hanya saja saya yang terlibat, tapi anak-anak jadi terlibat. Kecepatannya. Saya mau lihat di kolom chat, sudah ada yang ngetik belum? Sebutkan dong 3 kata kunci dari sini. Benar, adil, dari Aditya Abdurrahman, keren. Ya. Perilaku manusia, oke. Satu lagi dong. Perilaku manusia, jujur dari Gita. Ya, bagus, bagus. Nah, kata-kata yang kalian pilih itu, kan tiap orang beda-beda. Ya. Itu menggambarkan mental model kalian sebetulnya. Karena ada satu nilai yang lebih penting bagi orang tertentu. Nah, itu nanti kita bisa dalemin gitu ya, bisa dalami mengapa kata itu penting buat kalian, ya. Kalau dibilang penting atau tidak penting, ya kalau peribahasa lama itu ada gini nih katanya, sekali lancung ke ujian, mungkin Bu Rusliani tahu juga nih ya, ini zaman kita nih Bu. Bu Rusliani kayaknya masih muda ya, saya ini menganggap Bu Rusliani umur, kayak Ibu sih masih 30-an kelihatannya. Sekali lancung ke ujian, apa tuh? Tidak ada orang percaya gitu ya. Tapi kalau mau jadi pebisnis, ya, sekali kita melanggar janji, ya, sama vendor, sama customer, ya, tidak akan orang percaya lagi sama kita. Itu yang paling powerful ya pesan itu. Ya. Kalau kita sebagai pekerja, sebagai karyawan, ya, ditanya sama tim kita, bro, bisa kapan itu PowerPoint-nya untuk presentasi dikirim? Nanti malam jam 8 gitu. Jam 10 nggak dikirim, sampai pagi nggak dikirim. Ya itu tamat itu riwayat karirnya tuh ya. Nah, ini kenapa saya bilang tadi pentingnya melatih dari sekarang ya, pentingnya etika itu. Kita mau dikenal sebagai seorang yang penuh kasih, penolong ya, bagi sekolahnya setia kasih bangsa ya. Memberikan rasa kasih pada manusia, bahkan pada bangsa. Apa buktinya gitu? Apa buktinya bahwa saya, kita masing-masing ini punya nilai kasih ya. Bahkan bukan hanya untuk pacar aja kasihnya ya gitu. Nah, ada banyak sekali tapi ada 12 ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama kalian, kalian pilih 3 masing-masing ya. Dari 12 ini bukan apa yang kalian suka ya. Yang paling lekat sama nilai diri kalian yang mana? Siapa yang merasa paling jujur, paling punya integritas, paling dipercaya, misalnya begitu. Atau mungkin kurang-kurang di situ ya, tapi punya leadership yang tinggi ya. Punya mampu menghormati orang lain ya. Tadi kalau rasa kasih itu nomor 6, concerns for others ya, peduli pada orang lain. Karena bisa juga kan ada orang yang punya pedulinya tinggi tapi kadang-kadang nggak jujur gitu. Dan kita kan tidak perlu buat pengakuan publik, tapi kita harus sadar dari 12 ini 3 terkuatnya diri aku tuh yang mana gitu. Terus 3 terlemah yang mana. Nah, coba
Ya, kalau yang lemahnya nggak usah dituliskan, ya simpen aja. Nanti buat malam-malam dipikirin, gitu ya. Dari 12 ini di diri aku yang mana yang paling lemah ya, gitu. Nomor 8 mungkin law abiding, gitu ya, nggak patuh hukum. Kalau parkir suka tempat orang lain, misalkan nggak pakai helm, nggak pakai masker, gitu. Ya, misalkan itu. Nomor 3 tuh promise keeping, jaga janji, ya, jaga janji, nggak PHP. Siapa tuh yang suka PHP-in, termasuk PHP-in pacarnya, ya, nggak suka PHP-in orang. Kalau suka PHP-in orang, nanti nggak bisa dipercaya, nggak ada trustworthiness. Coba saya melihat di kolom chat, mau lihat siapa yang milih 3 nilai terbaik pada dirinya sendiri. Wah, Siti Rumenta, honesty, loyalty, and respect for others, ya. Saya nggak mau komentar, nanti teman-temannya bisa ngukur sendiri. Betul nggak Siti seperti itu? Ya, tapi ya nggak usah dibahas di area terbuka begini ya. Gitu. Suci Hardianti, loyalty, honesty, commitment of excellence. Wah, nih ya, commitment of excellence. Yang lainnya kemana nih, tidur semua? Oh, ini ada nih, Adinda, commitment of excellence. Jocelyn, loyalty, ya. Saya boleh panggil nggak? Atau saya mau tanya, siapa yang membuka mikrofon dan menjelaskan, menceritakan apa buktinya bahwa 3 nilai itu atau 1 nilai itu adalah nilai utama kalian? Dari mana kalian tahu bahwa nilai itu adalah kelebihannya kalian? Silahkan. Nanti dikasih hadiah. Hadiahnya seulas senyuman. Ayo. Kalau enggak saya panggil aja ya, izin memanggil ya. Jangan baper ya kalau dipanggil ya. Saya panggil Adinda Esther Julianti Pasaribu. Bisa dihidupkan mikrofonnya Adinda? Adinda Esther? Iya. Ya. Silahkan Adinda. Bagaimana kamu menjelaskan, dari mana kamu tahu bahwa yang kamu sebutkan adalah nilai diri utamamu? Halo, Adinda Esther. Ini saya kayak memanggil calon istri nggak sih? Saya udah punya istri, udah punya anak ya. Lucu, Adinda kan ya, Adinda Esther gitu ya. Ini kalau mau di PHP-in asik banget nih. Mana Adinda? Saya belum ketemu nih wajahnya. Bisa di spot nggak sih? Diganti ini operator. Biar wajah Adinda terlihat, kan capek melihat screen sama melihat wajah saya ya. Mungkin mau melihat wajahnya Adinda. Halo Adinda. Kenapa jadi sunyi senyap ini? Kita ganti ya. Jocelyn Leora. Ayo. Mana Jocelyn? Jocelyn memilih kata loyalty. Nah, dari mana Jocelyn tahu bahwa loyalty adalah nilai terbaiknya Jocelyn? Nah, ini kenapa nih nggak pada menjawab ini? Bagaimana nih Bu Rus? Ya. Oke. Kalau saya bilang tidak apa-apa, bukannya tidak apa-apa ya, karena waktu saya juga terbatas ya. Nanti mungkin apakah ada etika yang perlu dikembangkan lagi ya dalam ruang Zoom, dalam pembelajaran gitu ya, sehingga siapapun yang diminta untuk bicara harus bicara gitu, ya. Dan kalau yang dia minta bicara merasa bingung dan tidak bisa, ini adalah forum latihan ya. Tadi kan saya katakan latihan mengartikulasikan, menyampaikan isi pikiran kita. Tidak apa-apa terbata-bata, ini kan ruang kuliah, ruang belajar. Daripada nanti terbata-bata di tempat mau pas melamar kerja, kan enak terbata-bata di sini. Ya. Nah, jadi budaya ini harus ditumbuh kembangkan dalam setiap lingkungan pendidikan ya, termasuk kampus seperti ini. Maaf ya Bu Rus kalau saya memberikan masukan seperti itu ya. Lebih karena didorong cinta bangsa, kasih bangsa ya. Oke. Kita udah mau masuk ke ujung ini saya ya. Tadi saya sudah katakan waktu saya contoh Johnson & Johnson itu perusahaan. Ya. Terus saya sampaikan pada kalian tentang untuk diri kalian sendiri secara pribadi dalam ranah diri kita masing-masing. Kemudian kita sebagai seorang profesional, ya
semua itu penting ya, kita miliki etika-etika ini ya. Kalau pribadi kita nanti dapat teman nggak dapat teman gitu ya, atau kalau pakai law of attraction gitu. Orang yang pembohong akan dapat teman pembohong, pemalas dapat teman pemalas. Jadi be careful gitu ya. You attract people who are more like you gitu. Ya kita juga bisa lihat teman-teman gue sekitar gue sekarang ini tipenya gimana ya? Kalau kita bilang kok teman gue 7 pembohong semua sih? Jangan-jangan gue juga pembohong ya, misalkan gitu. Dan kita harus lakukan itu sebagai bagian evaluasi diri kita. Apalagi kalian masih sangat muda-muda ya, umurnya 20-21 ya. Jadi there's a big change ya, kesempatan untuk mengubah, memperbaiki diri ya. Nanti kalau kita sampai masuk di pekerjaan kita, maka kita juga mewakili profesi kita, mewakili lembaga tempat kita bekerja. Kita tidak hanya branding diri kita, tapi itu menjadi bagian penting dari branding lembaga kita dan profesi kita ya. Ada yang mau jadi nanti anggota asosiasi apa saja gitu ya, atau komunitas. Nah, kita pastikan etika kita sesuai dengan komunitas atau lembaga di mana kita bernaung. Nah, ini bentuk-bentuk sosial media yang bisa kita gunakan untuk memperkokoh branding kita terkait dengan etika yang kita mau bangun. Ya. Dengan sosial media kita bisa melemparkan perilaku kita, pesan-pesan kita di caption, gambar, ya, isi pikiran kita. Ya. Dan mumpung masih early on, masih awal-awal ya, cek lagi. Habis ini cek, buka akun-akun sosmed kita. Tanya, apakah ada di postingan kita yang tidak sesuai dengan 12 etika tadi misalkan? Ada enggak postingan kita yang tidak menunjukkan sikap atau etika yang tidak kita inginkan? Kemudian, apa yang harus kita lakukan hari demi hari untuk membangun portfolio, ya, agar orang percaya bahwa kita tidak omdo aja, gitu. Maka tadi saya tanya, kalau ngaku loyalty, apa buktinya? Kalau belum punya yang kuat, bangun, ya, bangun kegiatan yang menunjukkan Anda punya loyalty. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Kembali kepada Formi. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Zulfikar yang sudah menyampaikan pemaparan materi hari ini yang sangat bagus sekali. Bagaimana caranya kita harus pandai membrandingkan diri kita kepada orang-orang lain. Terima kasih banyak, Pak. Nah, mungkin para peserta kali ini ada yang ingin bertanya, tapi mohon sabar dulu sebentar karena pertanyaannya tolong ditahan karena selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi oleh narasumber yang kedua yang akan disampaikan oleh wanita hebat dan cantik. Siapa lagi kalau bukan Ibu Gracia Tumakaka. Selamat siang, Ibu. Siang, Forme. Oke. Apa kabarnya? Baik, sehat-sehat puji Tuhan. Kelihatannya kalau dari wajahnya ini, Ibu ini kayak masih muda ya, masih muda banget. Ini kita panggilnya, enaknya itu panggil ibu, kakak, atau ada panggilan khusus? Panggil nama aja langsung Ica gitu. Okay. Karena kita seumuran ya kebetulan. Oke, Ica. Baiklah, selanjutnya izinkan saya menyampaikan sedikit background dari Kak Ica. Nah, beliau adalah seorang CEO and CEO founder of Catika Group. Nah, buat para peserta yang hadir di sini yang belum tahu apa itu Catika Group, jadi Catika Group ini merupakan suatu platform online yang bertujuan untuk memberikan research agar para pemuda yang ada di Indonesia ini dapat menjadi seorang entrepreneur. Selain itu, kita juga bisa bergabung di komunitas Catika Group. Nah, jadi buat para peserta yang tertarik dengan entrepreneur atau ingin menjadi seorang entrepreneur, bisa bergabung dengan Catika Group. Caranya bisa langsung aja menghubungi Kak Ica ini. Oke, tanpa menunggu waktu lagi, kita langsung saja mendengarkan pemaparan materi dari Kak Ica. Kepada Kak Ica, kami persilahkan. Oke, makasih Forme. Halo, selamat siang teman-teman. Selamat siang juga kepada Bapak Zulfikar dan juga Bu Ruslaini. Terima kasih udah ngundang saya ke Kasih Bangsa hari ini. Hari ini
mungkin aku lebih bakal ke sharing sih, karena sebenarnya umur aku juga sebenarnya sama teman-teman, tapi aku punya beberapa cerita gitu yang pernah aku alamin selama ini terkait dunia berbisnis gitu. Jadi mungkin aku mau tanya juga nih ke teman-teman, kira-kira teman-teman di sini tuh mau jadi pekerja profesional atau jadi entrepreneur gitu. Boleh chat gitu. Karena tadi saya pakai triknya Pak Zulfikar gitu. Siapa tahu gitu interaksinya jadi bertambah. Oke. Coba teman-teman chat di bawah, mungkin teman-teman mau jadi entrepreneur atau mau jadi pekerja profesional gitu. Nah, mungkin sambil nungguin teman-teman jawab, aku bakal share screen. Oke. Nah, ini udah ada yang jawab nih. Kerja profesional, Kak. Profesional. Oke. Nah, kalau profesional, sesuai sama yang dari Pak Zulfikar pemaparannya, itu kan personal branding penting, teman-teman. Karena nggak cuman perusahaan-perusahaan besar, cuman kalau misalnya Katika Group sendiri mau ngambil intern, biasanya kita selalu cek sosial medianya dia, gitu. Apakah dia sesuai sama apa yang ditunjukkan di CV, kayak gitu. Wah, chatnya rame nih. Entrepreneur, profesional. Oke. Sekarang aku bakal present. Oke, teman-teman. Kenalin, nama aku Gracia Tumakaka, biasa aku dipanggil Ica. Nah, aku ini lagi building Katika Group. Seperti yang udah dipromosikan oleh Forme gitu ya. Katika Group ini sebenarnya sebuah platform edukasi bisnis yang nyediain ilmu bisnis dan kewirausahaan secara praktikal. Nah, kita ini nyediain komunitas usaha UMKM, workshops, dan juga materi edukasi untuk mendukung calon-calon entrepreneur muda yang sukses di Indonesia. Kayak teman-teman yang ada di ruangan ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kepo nih sama Katika, boleh scan barcode di sini untuk jelajahi resources yang kita punya untuk para entrepreneurs gitu. Oke. Jadi mungkin supaya cerita ini lebih relatable gitu ya. Aku ini sebenarnya mulai Katika Group bareng teman aku, Sally Kationa, itu tahun lalu gitu. Jadi sebenarnya kita cuma berdua. Kita awalnya bikin sebuah platform edukasi di mana kita ngejelasin tentang tips-tips praktis bisnis gitu. Karena kita melihat banyak banget bisnis yang bermunculan di masa pandemi, terutama small businesses. Nah, di sini karena kita punya resources-nya, kita juga background-nya adalah ilmu ekonomi, ya kenapa kita nggak bantu sharing gitu dalam bentuk komunitas. Jadi sebenarnya visi kami waktu itu sangat naif, benar-benar untuk ngebantu teman-teman yang butuh tips dalam menjalankan bisnis gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, tiba-tiba apa yang aku kerjakan, project yang tidak sengaja ini berkembang gitu, teman-teman. Kita udah bikin workshop yang dihadiri oleh teman-teman dari seluruh Indonesia, rata-rata umurnya 13 sampai 25 tahun, dan di sini kita berbahas bareng-bareng tentang bisnis gitu. Bisnis, kasus-kasus yang kita dapat itu kita diskusikan bersama, terus tips-tips praktis kita diskusikan bersama juga, dan di sini kita mengadakan workshop gitu. Nah, selain dengan teman-teman secara individual, kita juga masuk ke sekolah-sekolah SMA gitu di Surabaya dan juga di NTT. Nah, jadi sekarang so far kita ada 225 risers, ini merupakan workshop untuk small business, 215 Katika class students, 176 small business community members, dan sebagainya angka-angka yang kalian bisa lihat di sini. Sebenarnya kita masih growing business dan growing community, tapi kita so far masih grateful dengan apa yang kita udah dapat hari ini. Nah, seperti judulnya, kita kan mau belajar tentang urgency etika di masa globalisasi ini. Jadi aku bakal punya 3 talking points. Yang pertama A to Z ethics in business, dan juga ethical violation cases in business, dan juga the importance of ethics in business. Jadi kalau misalnya Pak Zulfikar tadi lebih membahas tentang kita secara individu, memang benar guys, karena kita harus mulai dari kita sendiri. Aku mungkin lebih ngebahas tentang perusahaannya as a whole gitu. Oke. Jadi, etika dalam dunia bisnis itu simpelnya aturan yang nggak tertulis tentang benar atau tidaknya kamu menjalankan bisnis. Simpelnya seperti itu. Nah, biasanya ditemukan di mana segala aspek bisnis. Mau itu kita bekerja sama-sama orang, konten marketing yang kita keluarkan, produk yang kita keluarkan, dan sebagainya. Itu semua bisa ditemukan, aspek etika ini. Nah, di kondisi masyarakat yang terpengaruh oleh globalisasi, as we all know, culture itu tercampur sekarang sudahan. Budaya Indonesia udah nggak cuma budaya Indonesia doang dari setiap di antara kita. Pasti ada baurannya, mungkin dari Korea, mungkin dari Amerika, dan sebagainya gitu. Dan kita perlu pahami kalau misalnya sekarang kita tinggal di masyarakat yang sensitif. It's a sensitive society. Kalau kita lihat di Twitter, di Instagram, banyak sekali viral-viral karena mungkin ada beberapa individu yang merasa ini kok masalah sepele kok bisa jadi viral.
Tapi untuk beberapa orang itu merupakan suatu value yang mereka anut dan itu berharga banget untuk mereka. Kalau misalnya ada sebuah brand atau perusahaan menyinggung hal tersebut, bisa-bisa bersikap fatal. Jadi kita penting banget untuk kita bisa tahu kalau misalnya masyarakat zaman sekarang itu punya arti luas tentang namanya etika dan value yang mereka anut gitu. Nah, pertama kita harus sadar dulu kalau etika itu bersifat abstrak. Waktu Forme approach aku untuk ngobrolin tentang etika, aku kayak, waduh, etika, ini sangat abstrak gitu untuk dibahas. Karena seperti yang tadi aku ngomongin kenapa abstrak, karena ini tuh nggak tertulis. Di Indonesia etikanya bisa aja 1, 2, 3, sampai 10 gitu. Tapi belum tentu di Jepang hal itu berkelanjutan di Jepang gitu. Bisa aja di Indonesia seperti ini, di Jepang enggak. Belum lagi kalau kita ke China atau ke Amerika dan sebagainya. Jadi penting bagi kita untuk mengerti kalau etika itu bersifat abstrak. Kenapa abstrak? Nah, aku ada beberapa contoh. Contoh pertama, jual barang overpriced. Mungkin di sisi pertama menguntungkan bisnis kamu untuk mendapatkan profit lebih dari initial production cost. Tapi di sisi satunya, merugikan konsumen di mana seharusnya mereka dapat membeli produk itu lebih murah. Makanya ada yang namanya consumer welfare. Nah, consumer welfare di sini itu gunanya untuk melingkupi si konsumen ini supaya dia ini nggak terlalu dirugikan oleh perusahaan atau diperas uangnya gitu. Nah, tapi teman-teman, produk-produk yang high-end seperti ini, kan mereka sebenarnya menjual identitas, ego, dan status. Ini tuh bukan sesuatu hal yang dapat disentuh atau dihitung production cost-nya. Mereka ini menjual perasaan. Tapi apakah itu salah dari pihak perusahaan yang untuk menjual itu? Enggak. Dan apakah konsumen itu dirugikan? Tergantung pasarnya. Jadi di sini itu harus ada yang dipertimbangkan antara dua sisi ini. Gitu. Selanjutnya, mengambil karya tanpa memberi kredit. Ini banyak banget yang menjadi keluhan dari banyak business owners di dalam komunitas aku gitu. Sering ada yang nanya, kalau misalnya aku ambil desain dari Google, apakah itu boleh untuk langsung ditempel di kaos terus dijual gitu misalnya. Nah sebenarnya kan kalau misalnya nggak dilindungi oleh hak cipta ya nggak apa-apa gitu. Cuman secara etika apakah itu pantas? Nah sisi pertama mungkin mempermudah kamu untuk proses pengerjaan kreatif. Cuman sisi kedua kamu nggak menghargai kerja keras si desainer yang udah kerja keras banget bikin desain, tapi akhirnya kamu curi, gitu. Meskipun nggak dilindungi hak cipta. Nah, ini adalah contoh satu kasus di mana ada salah satu desainer di Indonesia yang desainnya dicuri oleh satu clothing brand. Nah, diviralkan oleh si desainer ini. Akhirnya, clothing brandnya ini memiliki stigma negatif. Kalau misalnya si desainer ini nggak punya cult following atau followers yang banyak, bisa jadi nggak mungkin ketahuan desainnya dicuri. Cuman karena ini era globalisasi dan juga teknologi yang selalu berkembang, di mana kita bisa teleponan, padahal udah jaraknya beda negara dan sebagainya, mau kita follow orang yang kita nggak kenal, tiba-tiba jadi teman, ini namanya the power of social media. Di mana sebuah brand kalau misalnya melakukan kesalahan dikit aja, dan itu ketahuan oleh satu akun yang punya followersnya banyak dan disebarluaskan, bisa berakibat fatal. Contoh, misalnya desainer ini punya 50.000 followers. Anggap aja yang peduli sama masalah dia ini 10.000 aja. Nah, clothing brand ini yang berbuat salah kepada si desainer bisa kehilangan 10.000 potential consumers. Gitu. Bayangin 50.000 pieces kaos nggak bisa kejual. Kayak gitu. Jadi penting banget untuk kita ngerti kalau misalnya untuk kita melakukan sebuah kesalahan sebagai brand, itu bisa diekspos sedemikian rupa di Instagram dan bisa viral gitu. Nah, selanjutnya menggunakan insecurity sebagai kedok marketing. Nah, ini mungkin cewek-cewek sering banget gitu ya untuk ngelihat ini. Aduh, mukaku kusam. Aduh, misalnya mukaku kurang cerah dan sebagainya. Itu sekarang banyak sekali brands yang terkena caci maki karena all skin types itu sebenarnya sama gitu. Sisi satu, insecurity merupakan pain yang dimiliki oleh konsumen. Dan kalau kita diajarin pemasaran, kita harus menggunakan pain itu. Supaya apa? Mereka terconvince untuk beli produk kita. Nah, sisi satunya, sebagai perusahaan, kamu pointing out your consumers' flaws. Dan itu, kalau misalnya kita menganggap sebuah brand sebagai individual dan sebagai human, apakah seorang manusia pantas untuk memperlakukan konsumennya seperti itu? Gitu. Nah, contohnya di sini. Waktu itu ketika grup pernah bahas tentang beauty propaganda bersama plain feminism. Pak Zulfikar tadi sempat menyinggung perihal
gender equality, dan sebagainya. Nah, Plain Feminism ini merupakan salah satu akun yang membahas hal tersebut. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya mau dikasih produk apapun, itu juga nggak bisa, karena itu pada dasarnya gennya, gitu. Tapi brands itu karena lupa dengan adanya sisi etika tersebut, menyudutkan orang-orang yang mungkin kulitnya lebih gelap, padahal sama aja, mau kulit gelap, mau kulit terang, sama-sama cantiknya, gitu. Itu yang harus dimiliki oleh banyak brands, harus dianut oleh banyak brands. Seperti itu. 4, jual konsumen. Dilemanya di mana? Sisi pertama mungkin data yang dijual adalah data yang kalau misalnya kita keluarkan sebuah riset kuantitatif, itu bisa didapat semudah itu. Tapi sisi kedua, institusi itu menjual interest, tendency, dan behavior dari konsumen tersebut. Akhirnya bersifat violation. Gitu. Kalau kalian tahu film ini, namanya The Social Dilemma. Ini kalau misalnya kalian mau belajar tentang dunia etika, ya, tentang dunia etika di era teknologi itu, kalian harus coba nonton The Social Dilemma. Karena ini menceritakan bagaimana Facebook dan Instagram menjual tanda kutip data kita untuk keperluan ads. Sebenarnya data apa sih yang nggak boleh dijual? Data yang nggak boleh dijual adalah password, email, nomor telepon, alamat. Tapi yang mereka jual ini apa? Tendensi yang dilakukan oleh user di dalam satu aplikasi tersebut ke perusahaan-perusahaan supaya bisa bikin ads. Gitu. Apakah Facebook dan Instagram tidak etis di sini? Nggak bisa dibilang nggak etis juga. Karena apa? Mereka udah keluarin term of agreements yang di-agree oleh user-usernya. Seperti itu. Nah, emang bisa nggak abstrak ya, Cak? Segala etika ini. Kok rasanya aku overwhelmed gitu dengan kedua sisi ini. Sebenarnya bisa. Dengan cara apa? 1. Terus punya company value and culture. Di ketika kita punya 6 pilar dasar dari setiap langkah yang kita lakukan. Gitu. Tujuannya apa? Company value dan culture ini menjadi Bible atau kitab dasar kita melakukan sesuatu. Gitu. Kalau misalnya pilihan kita atau langkah kita itu nggak sesuai dengan creativity, ambition, trust, integrity, knowledge, dan abundance, ya kita nggak bisa ngambil. Karena itu bukan culture kita. Dengan ini, kita bisa tahu yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Gitu. Karena kita udah menetapkan a set of rules yang mana company ini menganut culture ini loh, value ini loh, gitu. Nah, contoh misal, kita biasanya bekerja sama dengan clients. Jadi kita secara nggak langsung juga sebuah agency, gitu. Di mana kliennya bilang, Cak, ambil desain dari gambar ini boleh nggak? Terus tempelin aja di kaos, gitu. Ya, saya menolak pasti. Karena apa? Karena itu nggak berintegriti. Hal-hal seperti itu yang kita harus perhatikan sebagai kita yang memiliki usaha. Nah, selanjutnya, The Body Shop. Ini contoh ya, teman-teman. I am forever against animal testing. Berarti The Body Shop ini, kalau udah berani ngomong hal ini, kalau dia mau beretika, dia harus pastiin dari awal makeup itu diproduksi, nggak ada satupun yang dites ke binatang. Dan ini nggak cuma The Body Shop doang, tapi orang-orang yang bekerja di body shop juga harus memiliki culture dan kepercayaan yang sama. Jangan sampai tahu-tahu di rumah, si karyawan body shop ini ternyata punya banyak makeup yang dilewati oleh animal testing. Gitu. Nah, ini penting banget untuk kita tahu boundaries dari segala langkah yang kita lakukan. Yang kedua, aware dengan hukum yang berlaku. Aku bukan ahli hukum, aku juga nggak tahu undang-undang yang ada, cuman aku tahu ada namanya peraturan hak cipta, peraturan beretika, kesusilaan, dan sebagainya. Contoh misal kalian mau mengambil sebuah video untuk advertisement kalian. Apakah kalian langsung ngambil dari YouTube dan nggak kasih kredit? Nggak bisa, karena nanti kena copyright. Jadi apa yang bisa kalian lakukan? Kasih credits. Source misalnya, ByteDance, YouTube, seperti itu. Ini hal-hal yang bisa kalian lakukan supaya kalian itu nggak terperangkap dalam sebuah masalah. Gitu. Yang ketiga, ethical risk management. Ethical risk management ini tujuannya untuk apa? Kita harus punya SOP. SOP itu maksudnya gimana? Kalau misalnya kita tiba-tiba dihadapkan dengan sebuah masalah nih, terus kita merasa kayak, loh, kita harus ngapain nih? Setidaknya kita udah tahu gitu, apa yang kita harus lakukan. Dulu ketika waktu masih dipegang oleh aku dan teman aku Sally, kita itu pernah ada satu masalah di mana human error. Ada satu individual yang kita review profilnya dan kita post di Instagram, dan ternyata hashtag kita itu nggak sesuai dengan individual itu.
apa yang kita lakukan sebagai value kita yang punya integrity, dan untuk meningkatkan kepercayaan, kita harus DM secara personal dan minta maaf, dan kita take down kontennya. Hal-hal kecil seperti itu yang harus diperhatikan. Dan gimana ya, kalau misalnya sebuah brand, itu sebenarnya kalian harus anggap juga sebagai manusia. Kalian mau menjadi manusia yang lebih beretika, berarti brand kalian juga harus lebih beretika. Gitu. Kalau misalnya kalian melakukan kesalahan, minta maaflah secara personal. Kalau kalian melakukan sebuah kesalahan, take down kontennya dan perbaiki. Gitu. Udah salah, udah that's it, enough for you. Kalau misalnya kalian melakukan sebuah kesalahan, masih ada kesempatan untuk kalian memperbaiki hal tersebut. Oke, dan yang terakhir adalah importance of ethics awareness. Kenapa penting? Satu, supaya brand kamu tidak masuk ke dalam lubang buaya. Lubang buaya gimana, Cak, maksudnya? Kok buaya gitu? Buaya di sini, lubang buaya itu maksudnya kalian nyemplung ke sebuah masalah yang kalian udah nggak bisa keluar. Gitu. Kalau misalnya kalian udah punya SOP, kalau kalian udah punya company culture yang disuarakan ke publik, gitu, dan kalian melakukan sebuah kesalahan, kalian masih bisa meminta maaf. Karena human error. Dan etika kalian dalam berminta maaf, itu namanya kalian udah beretika, dan orang-orang bisa ngeliat, oh, ternyata perusahaan ini punya etika loh, dia udah minta maaf. Jadi masih bisa dimaafkan dan dikeluarkan. Gitu. Jadi penting untuk kalian aware dengan etika-etika yang ada, dan supaya perusahaan kalian itu nggak masuk ke lubang buaya dan nggak bisa keluar dari situ. Dan yang terakhir adalah, a good company is an impactful company. Kita selalu bilang, mau ini kita sebagai pekerja profesional, mau kita sebagai entrepreneur, kita mau kerja dimanapun, kita harus menjadi satu individu yang berdampak gitu. Dan company tersebut harus berdampak as a whole. Kenapa? Karena di saat sebuah perusahaan berdiri, dia itu nggak cuma berdiri sendiri. Dia nggak cuma mencari profit untuk usaha tersebut bisa berkelanjutan. Nggak cuma itu, karena dia berurusan dengan produsen, dia berurusan dengan employees-nya, dia berurusan dengan konsumen-konsumen, di mana dia harus memerhatikan welfare dari setiap individu itu. Dan di saat sebuah perusahaan itu berdampak kepada individu-individu ini, namanya dia etis. Karena dia nggak cuma dia nggak cuma mengambil dari produsen, dia nggak cuma mengambil dari employers, jam kerja mereka, waktu mereka bersama keluarga, dia nggak cuma ngambil dari konsumen uang mereka, tapi dia memberi kembali, give back. Maka dari itu, a good company is an impactful company. Nah, dari sharing aku tadi, mungkin a bit overwhelmed bagi teman-teman yang menjadi entrepreneur. Cuman di titik ini, dan aku masih perlu banyak belajar lagi, cuman kita nggak usah overwhelmed. Karena apa? Kita akan belajar along the way. Dan selalu ingat kalau misalnya semua bisa mulai. Kalau aku bisa mulai, kenapa kalian nggak? Gitu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Kak Ica yang sudah menyampaikan pemaparan materi hari ini, di mana etika bisnis itu memang sangat-sangat penting ya Kak Ica. Walaupun katanya etika bisnis ini agak sedikit abstrak, tapi memang benar-benar penting buat diri kita pribadi. Di mana tadi ada kalimat akhir yang bagus itu aku suka banget, a good company is an impactful company. Nah, mungkin kalau untuk di peserta hari ini kan belum memiliki perusahaan tapi pengen banget punya perusahaan. Mungkin bisa juga agak diganti sedikit kata-katanya kayak a good person is an impactful person. Nah, karena kan semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Nah, baik, selanjutnya marilah kita mendengarkan sedikit tanggapan dari Ketua STY Kasih Bangsa, Ibu Ruslaini SEMM, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Forme. Wah, luar biasa sekali kita hari ini mendapatkan energi yang sangat positif ini dari dua narasumber kita, Bapak Dr. Zulfikar dan Kakak Ica ya. Jadi Gracia Tumaki Kakak jadi Kakak Ica gitu ya. Oke. Sangat menginspiratif dan sangat bermanfaat ya, karena satu sisi Dr. Zulfikar, Pak Zulfikar mengangkat dari sudut pandang secara individual, bagaimana etika itu dibangun dalam proses ya sejak saat ini, sejak kita mahasiswa, proses dari dirinya sehingga terbentuk kesadaran dan kebiasaan untuk beretika, jujur, loyal, ya, respect, itu semua
mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswi kita menjadi juga kesadaran penuh nih, kenapa di Kasih Bangsa begitu banyak aturan-aturan sehingga mereka agak sedikit dipaksa gitu kan, termasuk yang Bapak katakan di on-kan video itu juga salah satu masuk ke dalam satu aturan rule yang sangat keras di Kasih Bangsa. Sangat menarik Pak Dr. Zulfikar, karena kalau misalnya berarti kita sebagai entrepreneur, calon entrepreneur, para mahasiswa kami yang kami cintai, Anda harus memulai dari proses, dari kebiasaan, dari attitude dari sekarang. Jadi setiap langkah kita dalam Zoom, kita menghargai dengan on video, dalam kita berdiskusi juga menghargai orang yang sedang berbicara, kemudian apabila ditanya juga reaktif untuk kita menjawab. Nah, tapi ada sedikit yang ingin saya mau menggali nih ke Pak Zulfikar ya Pak ya. Tadi kan saya juga termasuk, kami dosen Kasih Bangsa ini termasuk yang aware dan prihatin dengan jumlah presentasi kewirausahaan. Jadi kami punya semangat yang kuat untuk melahirkan wirausaha dari kampus, dan kami juga bersama mitra-mitra kampus lain juga bekerja sama agar program pemerintah untuk lahirnya mahasiswa entrepreneur dari mahasiswa sejak usia muda itu dapat kita capai bersama. Tapi kita tadi dengar dari Bapak kan memang itu adalah fakta bahwa bangsa kita ini tingkat koruptornya kan, tingkat korupsi, kasus korupsi tertinggi ya Pak ya. Artinya sebagian besar masyarakat kita bisa dikatakan masih belum menerapkan etika dalam kehidupannya. Nah, kalau nanti nih mahasiswa-mahasiswi kita ini menjadi wirausaha muda, berarti setelah mereka memahami tentang etika, mereka akan terjun ke masyarakat dan bertemu dengan banyak orang yang kita katakan belum sepenuhnya menjalankan etika ini. Barangkali Bapak bisa memberikan clue atau mungkin pencerahan bagaimana nih sikap daripada para wirausaha muda. Ibu, mohon maaf. Ya. Mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Zulfikar tidak bisa hadir pada saat ini. Tadi ada urusan penting, jadi di tengah seminar tadi Bapak itu keluar. Sudah keluar. Oke. Urusan yang mendadak banget, maaf. Oke, ya. Terima kasih ya. Kalau gitu saya bawa ke Kakak Ica. Bagaimana nih dari sudut pandang Kak Ica nih ya, kan Kak Ica memulai bisnisnya dari usia muda dan sekarang sudah masih berjalan gitu, berhadapan dengan let's say konsumen yang kita anggap belum menerapkan etika, jadi akhirnya berbenturan dengan bisnisnya Kak Ica barangkali, atau mungkin pernah nggak terjadi di lingkungan Kak Ica atau mitra-mitra Kak Ica yang mengalami misalnya tadi seperti diduplikat ya, ide-idenya diduplikat gitu. Lalu apa yang harus, kita tahu itu kalau tidak dipatenkan dan seterusnya, tapi kan itu mengancam sustainability dari dunia usahanya. Kira-kira trik apa nih yang harus kita lakukan gitu kalau kita sudah diduplikat gitu. Terus yang kedua ya Kak Ica, saya ingin tahu nih pandangan Kak Ica nih. Kita kan COVID nih ya, pandemi ya, tiba-tiba boom gitu, ada masalah masker gitu, harganya langsung melonjak gitu kan. Nah kemarin kan baru nih susu Bir Brand gitu kan. Susu Bir Brand yang begitu tinggi dan harganya langsung berlipat-lipat. Gimana pandangan Kak Ica terhadap pengusaha yang langsung mengambil keuntungan di situ dari boomnya sesaat? Untungnya pemerintah langsung cepat ya, jadi tidak terlalu berlama-lama. Silakan Kak Ica, mungkin bisa mengeksplor tambahan pencerahan buat kita. Oke, terima kasih Bu Rus untuk pertanyaannya. Jadi mungkin untuk yang pertama, kita harus sadar juga kalau misalnya nggak semua orang di sana itu memiliki etika dasar yang sama kayak kita. Nggak semua orang itu baik, nggak semua orang itu sopan, dan sebagainya. Tapi kita sebagai individu harus punya prinsip gitu. Kalau misalnya memang kita berprinsip untuk menjadi orang yang lebih etis, untuk menjadi orang yang sopan, berarti kita harus nge-treat orang tersebut dengan sopan gitu. Mau dia jahat, blakrak, dan sebagaimananya, ya kita harus sabar gitu. Dan kita harus menanggapi itu dengan dewasa. Kalau aku selalu bilang, be the bigger person gitu. Karena di sini mungkin aku masih perlu banyak belajar lagi. Cuman dari semua pengalaman yang aku lewatin, kalau misalnya ada konsumen atau klien mungkin yang kurang etis dan sebagainya, aku selalu tetap kayak, maaf Kak, mohon maaf, cuman untuk dari kami belum bisa melakukan hal tersebut, karena mungkin melanggar dari values dan peraturan dari korporasi kami.
Lebih baik kehilangan satu konsumen daripada nama sendiri dari kita itu jatuh gitu. Karena masih ada banyak kesempatan di luar sana untuk kita bisa dapat gitu di saat kita beretika. Untuk masalah yang perusahaan naikin harga nih, Bu, wah ini susah nih. Karena kalau dari sisi pengusahanya kan sebenarnya ya udah menguntungkan gitu kan, titik. Cuman kalau udah kalau kita ngeliat grafik juga di saat demand naik, of course price juga naik gitu kan. Tapi di sini kita juga harus sadar sebagai sebuah perusahaan, ini demand naik kenapa gitu? Apakah untuk kesehatan? Apakah untuk orang trying to survive di masa COVID ini untuk menangkal virus? Kalau seperti itu, ya udah harusnya kita itu merelakan dikit lah, jangan dinaik-naikin banyak-banyak. Karena kita tetap harus tahu source dari kenapa demand itu naik gitu. Kalau misalnya vitamin dijual dengan harga yang terlalu mahal banget dan sebagainya, apakah etis untuk melakukan hal tersebut gitu? Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ica. Mudah-mudahan bisnis Kak Ica long term ya, karena saya lihat juga cukup menerapkan etika dalam berbisnis luar biasa Kak Ica. Dan sharing juga, saya juga sering ya, kami dari dulu dengan Pak Eka, karena saya juga sudah cukup lama dengan Pak Eka, beliau mengatakan gini, kita harus bisnis secara beretika, karena orang yang beretika akan senang berbisnis dengan yang beretika. Orang yang tidak beretika sebenarnya mencari bisnis dengan orang yang beretika. Itu. Jadi dengan beretika sebenarnya kita punya keuntungan lebih dan survive untuk lebih besar lagi bisnisnya begitu. Ya, kami persilakan mungkin dari rekan-rekan Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi ada yang ingin tanya jawab, silakan. Silakan Porme. Baiklah, terima kasih kepada Bu Ruslaini yang sudah menanggapi pemaparan materi hari ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaannya di room chat agar nanti dapat saya bacakan dan saya sampaikan kepada pembicara. Sekali lagi saya mohon maaf kepada para peserta yang hadir pada saat ini karena ada urusan penting yang mendadak. Bapak Zulfikar harus izin undur diri lebih dahulu, tetapi kalau ada pertanyaan bisa diketik di kolom chat dan akan disampaikan nantinya. Terima kasih. Mungkin di sini ada pertanyaan dari Nadia Aisyah Putri untuk Kak Ica. Kak Ica izin bertanya, kalau ide-ide kita yang belum launching diambil sama seseorang di dekat kita, lalu kita tidak bisa mencari ide-ide lagi, itu bagaimana, Kak? Silakan dijawab. Makasih Nadia pertanyaannya. Nah, Nadia kalau udah kayak gini, ini kalau misalnya kayak gini tuh bukan full stop, bukan titik gitu buat kamu. Karena di saat ide kita diambil, tenang aja, kita masih bisa berinovasi dari ide yang inisiasi kita punya gitu. Karena the original idea nggak bakal bisa ngalahin, the original idea pasti bisa ngalahin ide-ide yang berhasil dari curian gitu. Kalau misalnya ide kamu dicuri, jangan patah semangat, karena pasti ada banyak ide-ide lagi yang kamu bisa kembangin. Karena ide-ide di dunia ini ada ratusan. Tapi apakah itu semua peluang? Nah, kamu harus coba assess lagi. Kalau misalnya dicuri, tenang. Coba cari lagi peluang yang ada. Karena di sini ide bisnis itu nggak cuma satu, ada banyak gitu. Nah, caranya gimana? Kita nggak bisa report kan atau ke lembaga hukum karena kita belum launching. Dan apalagi kalau misalnya kita belum pendirian, PT atau CV dan sebagainya, kita belum bisa dilindungi sedemikian rupa. Jadi alangkah baiknya untuk kamu selalu punya plan B sampai Z. Kalau misalnya plan A kamu nggak jalan dan dicuri orang, coba bikin plan B sampai Z. Gitu. Baiklah, kepada Nadia, apakah cukup menjawab jawaban dari Kak Ica tadi? Mungkin sudah cukup menjawab ya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oh, terima kasih Kak Ica, dia sudah merespon ya. Makasih Nadia. Salam kenal.
Untuk pertanyaan selanjutnya, di sini ada Gita. Izin bertanya Kak, izin bertanya kepada Kak Ica. Bagaimana caranya kita konsisten dalam berbisnis? Etika yang mana yang kita tanamkan untuk menjadi konsisten? Oke. Hai Gita, salam kenal. Makasih pertanyaannya. Kalau misalnya dari aku sendiri, gimana caranya kita konsisten dalam berbisnis? Harus ingetin ke diri kita sendiri kenapa kita mulai from the first start. Karena itu merupakan motivasi yang pasti membakar kita untuk terus maju. Dan etika apa yang kita tanamin? Resilience. Di saat ada masalah datang, kita nggak langsung pergi atau kabur gitu. Aduh, nggak mau hadapin masalahnya. Kita hadapin masalahnya. Karena bisnis itu sebuah proses, dan itu ada ups and downs-nya. Kalau kita nggak konsisten atau kita nggak resilient dalam melakukan hal tersebut, klien bisa ngelihat kita, loh ini orang kok nggak konsisten. Kalau misalnya aku kasih kerjaan, bisa nggak dia nyelesainnya dengan benar gitu. Itu etika dari kita. Kalau misalnya kita udah komitmen, kita harus jalanin. Jadi etika di sini nggak cuma resilience doang, tapi berkomitmen dan menjaga janji tersebut. Gitu. Terima kasih Gita pertanyaannya. Baik, terima kasih buat jawabannya. Sepertinya di sini ada yang raise hand, Grand Stanley Sayori. Mungkin Grand Stanley ingin bertanya kepada Kak Ica. Dipersilahkan Grand. Sebelumnya terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Dengar. Terdengar ya. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Kak Ica, pemaparan materi yang begitu luar biasa bagi kami pada hari ini. Saya dari panitia juga ingin mengucapkan terima kasih. Yang ingin saya tanyakan ada hubungannya dengan pemaparan materi dari Kak Ica juga dengan Pak Sulfikar tadi. Tadi Pak Sulfikar sempat menyinggung tentang etika bisnis yang dilakukan oleh perusahaan besar, korporasi besar seperti Johnson & Johnson, lalu Samsung dan sebagainya. Nah, untuk kita pribadi milenial lebih personal, tadi Pak Sulfikar juga menyampaikan bahwa dari diri kita sendiri yang akan menentukan etika bisnis kita di korporasi nantinya. Nah, mungkin dari pengalaman Kak Ica sendiri, Kak Ica bisa menjawab pertanyaan saya. Kita sebagai milenial lebih terbiasa untuk mau yang instan-instan begitu ya Kak Ica ya. Sedangkan dalam hidup ini kita akan dihadapkan dengan banyak sekali keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Sedangkan dalam hidup ini juga kita akan dihadapkan dengan keadaan di mana keadaannya abu-abu, ambigu, dan bahkan membingungkan, membuat kita dilema untuk mengambil keputusan. Kira-kira jika kita dihadapkan oleh suatu kondisi atau keadaan di mana kita harus melakukan hal yang baik dan benar menurut etika, tetapi tidak menguntungkan perusahaan kita dalam jumlah yang istilahnya sangat merugikan perusahaan kita, apa yang harus kita lakukan, Kak? Oke, terima kasih. Keren pertanyaannya. Keren tuh maskernya. Keren maskernya. Oke, jadi di sini yang dihadapin Grand itu namanya ethical dilemma. Dimana kalau misalnya kita ikutin prinsip kita, perusahaannya fail. Kalau misalnya kita nggak ngikutin perusahaan, bisa-bisa kita dipecat gitu misalnya. Nah, kalau misalnya kondisi di sini, aku selalu balikin ke individu tersebut. Kamu mau stick sama prinsip yang kamu udah bawa, dan ajaran-ajaran yang kamu udah dianut, udah kamu anut, atau gimana? Karena kalau aku bakal tetap balik ke diri aku sendiri. Apakah itu sesuai dengan value yang aku punyai, dan apakah itu cocok dengan masa depan yang udah aku plan out nih untuk aku. Kalau misalnya perusahaannya bilang, udah sembunyiin, misalnya ya tentang korupsi nih. Oke, ya udah deh, sembunyiin dikit aja uangnya. Sah-sah aja kok sebenarnya, karena nggak bakal ketahuan gitu misalnya. Kalau dari individu kita sendiri udah janji untuk kita nggak mau korupsi, kita berintegritas. Ya udah, jangan terima hal tersebut gitu. Karena balik lagi, meskipun kamu berdiri bersama perusahaan, kamu itu tetap satu manusia sendiri gitu, yang harus memiliki prinsip kamu sendiri. Dan di saat kamu orang yang berintegritas dan sebagainya, kamu masuk ke perusahaan yang baru nih, kalau misalnya dipecat sama yang lalu, dia bakal lihat, oh nih orang pergi bukan karena dia salah akan perusahaannya, karena dia menahankan prinsip yang dia miliki gitu. Baiklah, apakah sudah terjawab, Grant? Bisa reaction? Baiklah, sepertinya mungkin sudah sangat-sangat terjawab ya. Di sini kita ada
dua pertanyaan terakhir dari Esther nih. Izin bertanya kepada Kak Ica. Dalam beretika bisnis, kira-kira apa sih permasalahan atau kendala terbesar saat bisnis yang beretika, serta bagaimana cara yang efektif untuk menyikapinya? Oke, terima kasih Nikadek Sri Wahyuni, salam kenal. Nah, untuk pertanyaannya ini, seperti yang aku sempat bilang tadi, kira-kira permasalahan atau kendala terbesar saat bisnis yang beretika itu gimana sih? Kendala terbesar itu mungkin dari ethical dilemma tadi yang sempat disinggung oleh Grand juga. Ethical dilemma di sini itu pilihan A dan B itu sebenarnya nggak ada yang bagus gitu. Itu permasalahan terbesar, dilema paling besar dari sebuah perusahaan gitu. Nah, cara paling efektif untuk menyikapinya gimana? Balik lagi ke core value yang perusahaan itu punya dan diri kamu punya. Kalau misalnya ngomongin tentang integrity, lebih jelas gitu arahnya nanti, jadi nggak dilema. Misalnya kasusnya sama kayak korupsi tadi gitu misalnya. Ternyata perusahaannya memiliki core value integrity, ya udah jelas dong, kita nggak bisa untuk melakukan hal tersebut, dan kita nggak boleh, gitu. Jadi cara paling efektif untuk menyikapi hal tersebut adalah punya core value dan punya company culture, gitu. Supaya apa? Itu bakal jadi landasan kamu untuk menentukan langkah untuk usaha kamu. Seperti itu. Baiklah, mungkin sudah cukup menjawab ya. Ini ada pertanyaan terakhir lah. Ini pertanyaan terakhir lagi. Tadi sempat tenggelam chatnya dari Esther. Izin bertanya kepada Kak Ica, bagaimana untuk tetap bertahan membuka usaha dagang dalam kondisi pandemi seperti ini yang jelas pasti pengunjung atau pembeli berkurang dan sedikit. Nah, kira-kira bagaimana itu, Kak? Oke. Ya, kita tahu ya guys, masa pandemi itu susah gitu. Capek gitu hadepinnya, mana penjualannya susah banget gitu kan. Tapi selalu ada celah yang bisa kita lakukan. Jangan berhenti. Di saat bisnis kamu mengalami suatu masalah gitu, contohnya pandemi seperti ini, justru itu merupakan celah di mana kamu bisa berinovasi. Kalau kita lihat seperti Singfutang, bisnis-bisnis F&B, mereka instead of mereka tutup gerai-gerainya, mereka bikin satu inovasi baru, yaitu DIY minuman di rumah gitu. Jadi coba kamu buka pikiran kamu dan coba cek dan sering-sering baca. Kira-kira inovasi apa selanjutnya yang bisa aku lakukan dan kira-kira orang-orang di masa pandemi ini butuh apa? Biasanya mereka butuh hiburan. Ya udah, gimana caranya aku bisa bikin misalnya sebuah clothing line menjadi suatu entertainment buat mereka. Mungkin kamu tiap minggu bikin misalnya live show, fashion show gitu di live Instagram. Gunanya selain meningkatkan penjualan, juga meningkatkan engagement dari Instagram kamu. Jadi selalu ada cara yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan suatu peluang gitu di masa-masa seperti ini. Karena pandemi ini bukan celah, pandemi ini bukan suatu tembok yang tinggi nggak bisa kamu terobos, ini masih bisa kamu terobos dengan inovasi-inovasi dan kreativitas yang kamu bisa eksplor lebih dalam lagi gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, mungkin di sini udah banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan, tapi pertanyaannya ini sangat-sangat menarik. Tapi karena waktu kita terbatas, jadi kita nggak bisa jawab. Mungkin jika teman-teman ingin bertanya lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, kalian bisa langsung menghubungi Kak Gracia Tumakaka ini. Kak Grace juga punya Instagramnya, tadi sudah disampaikan juga di paparannya. Kemudian untuk link seminar, kita sudah sediakan di room chat. Teman-teman bisa lihat di room chat untuk link absensi. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Kak Gracia Tumakaka yang sudah memberikan banyak sekali ilmu kepada kami. Semoga apa yang sudah Kakak sampaikan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Forme. Sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Ruslaini yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara seminar kali ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipannya dalam kegiatan diskusi kali ini. Saya Formi Syalagan selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai bertemu di diskusi-diskusi seminar berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih, selamat sore, dan saya kembalikan ke MC.
Bagaimana panitia? MC-nya kemana nih? Mungkin Sitorumenta atau Forma bisa mengambil alih saja untuk closing. Barangkali soalnya ada gangguan sinyal, silakan diambil alih. Oh, oke, baiklah. Mungkin MC-nya sedang berkendala sinyal. Sampai di sinilah acara e-seminar kita kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami, Ibu Gracia Tumakaka dan juga Bapak Zulfikar yang saat ini sedang berhalangan mungkin. Lalu terima kasih juga kepada Ibu Ruslaini selaku Ketua Forme. ST Kasih Bangsa. Oh ya, oke. Maaf sebelumnya, jaringan saya agak jelek di sini. Baik, terima kasih kepada Pak Zulfikar, tapi sepertinya Pak Zulfikar ada acara yang sangat mendadak dan darurat. Nah, terima kasih juga kepada Ibu Gracia Tumakaka selaku pembicara hari ini. Pemaparan materi hari ini sangat memotivasi kami untuk memulai bisnis etika bisnis yang sesuai aturan, terus kita mulai suatu ide peluang ide-ide yang banyak, nggak cuma hanya satu, kita mempunyai plan-plan yang banyak. Oke, acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada pembicara kita dan moderator kita, yaitu penyerahan sertifikat kepada Ibu Gracia Tumakaka selaku pembicara pada hari ini. Sertifikat akan diberikan oleh Ibu Ruslaini SEMM kepada Ibu Gracia Tumakaka, dan Ibu Ruslaini dipersilakan. Baik, terima kasih Sonya. Inilah suka dukanya, kelebihan dan kekurangannya daripada pertemuan melalui e-seminar. Kita bisa bertemu dengan semua saudara-saudara kita dari seluruh Indonesia dalam waktu singkat tanpa biaya besar untuk berkunjung, tetapi biasanya sinyal-sinyal yang akan mengganggu. Oke, tidak apa-apa, dan ternyata dengan waktu yang singkat ini kita sudah mendapatkan banyak pengalaman, banyak sharing dari Ibu Gracia Tumakaka. Terima kasih Ibu Ica, dan mohon kiranya sertifikat mungkin bisa di-share panitia. Sertifikat yang kami berikan ini dapat diterima oleh Ibu Gracia sebagai bentuk apresiasi kami, peran serta Ibu untuk bersama-sama kami meningkatkan pengetahuan dan pengalaman para mahasiswa, mengantarkan mereka menjadi entrepreneur muda dari kampus. Terima kasih. Sama-sama. Tidak ditayangkan kah sertifikatnya, Sonya? Ya, mungkin ada gangguan lagi ya yang share sertifikat. Nanti mungkin di Japri ya, Kak Ica, mohon dimaklumi. Ya, silakan Sonya. Ya, silakan. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada Forme Honorary Shalgan selaku moderator pada hari ini, yang akan diberikan oleh Bu Ruslaini SEMM kepada Forme Honorary Shalgan, dan Ibu Ruslaini dipersilakan. Oke, Forme sangat luar biasa ya, semester 2 sudah mulai belajar menjadi moderator, dan apresiasi dari saya dari ST Kasih Bangsa, semoga sukses akan menghampiri kamu. Selamat Forme, dan ini sertifikat penghargaan sebagai moderator. Mohon diterima ya Forme, mudah-mudahan menjadi sukses. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Ibu Ruslaini. Sebelum kita mengakhiri acara seminar hari ini, mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama.